bersyukur Bapak Saudara kalau kita bisa masih beribadah. Sekali lagi banyak gereja-gereja yang tidak melakukan ibadah live streaming, tapi kita bersyukur Bapak Saudara, kita yakin dan percaya di dalam ibadah ada mujizat Tuhan ya. Penyakit wabah corona pasti keluar dari tempat ini dan kita semua diberkati Tuhan. Amin. Semua sehat kan? Panjang umur kan? Sampai lanjut usia dan sejahtera menyertai kita semuanya. Ya buat Agung tadi men-share dulu. Ya, dia mau berangkat. Mari di pengurus gereja juga diperhatikan ya. Baik muda-mudi. Perpisahannya. Ada perpisahannya. Jangan sih itu mau keluar pada perpisahan. Tapi keluar-keluar juga dia. Perpisahannya sudah dibuat. Saya kan bertanya perpisahan apakah itu kan? Ya kan? Ya. Nanti siapkan juga dibuat lah muda-mudi, pengurus muda-mudi, ya. Baik apa? Pengurus gereja supaya diberkati Tuhan. Muda-mudi yang mau merantau itu pasti mau berhasil, ya kan? Iya, muda-mudi nggak mau merantau susah berhasil dia. Saya sejak dulu saya merantau sejak kecil SMP, walaupun orang tua saya di Medan ini, saya ngontrak kos di Helvetia. Ya, Sabtu saya pulang ke rumah orang tua saya, ya kan? Kenapa? Saya mau melihat ada campur tangan Tuhan kan. Jadi kalau orang mau muda-mudi mau merantau seperti Agung tadi, ya pasti berhasil kan? Ya, kita belajar melanjutkan firman Tuhan yang kemarin mengenai bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Saya kita berulang terus karena ini inti firman Tuhan. Ya, ini inti firman Tuhan bagaimana kita hidup dan sebagai orang Kristen di tengah masyarakat. Coba kita baca tema ini, kata kita itu dari saya. Ya, bagaimana saya hidup sebagai orang Kristen. 1, 2, 3. Bagaimana? Ya, intinya itu gereja itu hanya 2 jam. Tapi inti hidup kita itu 1 minggu itu di masyarakat. Ya, kalau dulu saya pernah pelajari khotbah di sini di gereja itu hanya 25%. Ya, tapi 75% itu di tengah-tengah masyarakat dinilai. Ya, saya baca lagi, kita akan baca Efesus 2:17, 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini saja yang kita lakukan. Bagaimana saya hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Dan pertama, kita harus menghormati. Ya, siapapun dia kita hormati. Ya, kalau kita menghormati di tengah-tengah masyarakat siapapun, pasti orang nggak ada yang benci kita, ya kan? Yang kedua, kasihilah saudaramu. Sangat susah Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen, tetangga kita ngomong sama kita, ya kan? Sangat susah. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang gereja, sebagai orang beribadah, kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita, tetangga kita aja. Ya. Baru yang ketiga yang harus dilakukan, takut akan Tuhan. Baru yang keempat, hormatilah raja. Siapa raja itu? Pemimpin, pemerintah, presiden, kepala desa, lurah, RW yang ada di lingkungan kita. Kalau yang 4 ini bisa kita lakukan, baru kita bisa berbicara bagaimana saya hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Jadi hidup kita itu, sekali lagi saya ulangi, hidup kita itu bagaikan seperti tulisan yang bisa dibaca semua orang. Ya, dan kita ini bagaikan pujian, tulisan pujian. Dan Bapak Saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita harus ada perbedaan, beda cara bicara kita. Ya, mari kita juga orang gereja juga harus beda, muda-mudi ada beda, penampilannya beda, ya kan? Harus bisa.
perbedaan keluarga kita. Ya, bagaimana saya hidup, kita harus ada perbedaan Bapak Ibu Saudara orang yang beribadah. Iya, saya katakan kemarin KTP itu Kristen tanpa pertobatan. Jadi kalau saudara datang ke gereja beribadah hanya 2 jam, tapi 75% itu kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan. Tuhan melihat bagaimana makna firman Tuhan yang kita dengar. Walaupun saudara-saudara tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nangis-nangis di hadapan Tuhan, tapi kalau saudara keluar dari gereja, tidak ada perbedaan hidup kita, tidak ada perbedaan karakter kita, tidak ada perbedaan pembicaraan kita. Saudara sama, tidak ada kaidahnya orang tidak beribadah di hadapan Tuhan. Baik juga mudah-mudah seperti itu. Iya, bagaimana saya hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan. Kita melihat Yesus selama 30 tahun di dalam pelayanan, dia membuat perbedaan semuanya. Ada perbedaan Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan lihat Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan lihat bukan kita itu bagus, kita menangis, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di gereja itu sangat disenangi Tuhan, tapi Tuhan paling menyenangi bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Orang memuji kita. Tuhan dibantu gereja Pak. Ya, memuldo kerohaniannya, imannya bangkit, ya, pertobatannya, ekonominya juga. Maka Bapak Ibu Saudara perbedaan, Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, rambut sudah putih, tapi tidak ada orang benar minta-minta sampai anak cucunya. Kenapa? Itu perbedaan. Kenapa? Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Atau usah sepele aja apapun kita kerjakan, kalau Tuhan berhasil semuanya itu. Ya. Karena siang ini mau ke Batam, itu ada tuh di Batam itu, kalau saudara ingat muka kuning, ada itu matahari situ, namanya Washington. Dulu kerjanya menyapu di Batam, menyapu jalan. Ya, di muka kuning itu langsung situ ada usaha dia, perumahan dia, ya, menyapu dia. Tapi sekarang paling kaya di Batam. Saudara jangan lihat, tapi dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, itu perbedaan kita. Ya, bagaimana saya hidup di tengah-tengah masyarakat, kita ini harus ada perbedaan di dalam kehidupan kita. Ya, harus ada perbedaan keagamaan kita dengan orang lain. Agama kita, karakter kita juga ada. Kalau agama kita ini sama saja, kehidupan kita sama saja, tidak ada artinya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Saya mengulang ini Bapak Ibu Saudara. Karena saya ulang, terakhir sekali saya sampaikan ke lupa jemaat. Saya ulang sekali lagi sampai selesai. Harus ada perbedaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat semua jemaat yang hadir di sini harus berbeda. Iya, jadi berkat, jadi terang. Mudah-mudi juga seperti itu. Maka kamu akan melihat, orang akan melihat, masyarakat akan melihat, tetangga kita akan melihat ada perbedaan. Orang yang datang ke gereja, orang yang menyembah Tuhan, dengan orang-orang yang duduk di kedai kopi. Iya, mereka sibuk di kedai kopi, tapi kita sibuk untuk memuji Tuhan. Harus ada perbedaan. Karakter kita, perkataan kita. Maka dikatakan Timotius, walaupun engkau muda, tapi engkau menjadi teladan lewat perkataan kita, karakter kita. Itu yang Tuhan lihat. Iya, perbedaan. Dan maka kamu akan melihat, orang akan melihat kita, perbedaan antara orang benar. Siapa orang benar itu? Orang yang melakukan firman Tuhan. Iya. Jangan kita ke gereja karena tradisi, tapi datang saudara ke gereja karena
ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja karena tradisi, kalau saudara datang ke gereja karena malu dilihat tetangga, nggak ada artinya. Tapi kalau saudara datang ke gereja, apalagi suami istri bersama anak-anak seperti Joshua, aku dan seisi rumah menyembah Tuhan, beribadah, itu yang diberkati Tuhan. Itu yang mendapat suatu perbedaan bagi kita. Kita menjadi garam, menjadi terang yang dibutuhkan semua orang. Saudara ini garam, saya ini garam, dibutuhkan semua orang. Kehadiran kita dibutuhkan. Di kumpulan marga pun kita hadir dibutuhkan, di STM dibutuhkan, di mana-mana dibutuhkan. Gereja itu tidak tertutup, Bapak Ibu Saudara. Saya kadang-kadang melihat gereja tertutup, gembalanya nggak mau bergabung, semua nggak bergabung. Padahal gereja itu firman Tuhan katakan gereja itu harus terbuka, menjadi berkat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan kepada Tuhan. Saudara, seperti itu. Kita ini harus terbuka, dilihat menjadi garam, dibutuhkan, dan kita dibutuhkan baik di mana kita berada, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, siapapun Bapak Ibu Saudara pasti membutuhkan kita. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya sudah katakan di kemarin, kota kesejahteraan kota itu ada dalam hidup kita. Saudara berdoa selama ini? Saudara sudah berdoa bahwa selama saudara kalau rusuh, kalau ribu selama ini salah orang percaya, nggak pernah berdoa. Mari kita setiap berdoa titipkan daerah Selambo ini, Selambo Toba, kepala desa kita. Tahu nama kepala desa kita? Kalau sebutkan kepala desa, Pak Hedi, Pak Adia, sebutkan Kapolsek, iya, dan lalu kita, camat kita. Karena kesejahteraan kota itu ada dalam kita. Usahakanlah kesejahteraan kota. Jangan bosan-bosannya mendoakan daerah kita. Bangsa kita ini butuh doa. Bapak Ibu Saudara, wabah corona tidak akan berlalu kalau nggak ada orang Kristen yang berdoa di Indonesia ini. Pasti berdoa Bapak Ibu Saudara, karena kesejahteraan kota itu ada di tangan orang percaya. Kita menjadi buah dan kita harus berakar. Dalam kehidupan buah itu ada yang pertama apa? Ada kasih. Kasih itu harus ada. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu Saudara kita beribadah tapi kita membenci orang lain. Pernahkah saudara berdoa kepada orang yang membenci saudara? Iya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Ada orang membenci, saya doakan itu supaya diberkati oleh Tuhan dan supaya berkatnya juga mengalir kepada saya. Maka dikatakan buah roh itu yang pertama adalah kasih. Dan kita perjanjian lama sampai perjanjian baru intinya itu kasih. Kelebihan orang Kristen dengan agama lain adalah kasih. Jika engkau ditampar pipi berilah pipi, artinya jangan tafsir jasmani. Artinya kalau engkau disakiti hatinya, jangan sakiti hatinya lagi. Bapak Ibu Saudara, ini buah roh, bukti buah roh. Orang melihat ini. Bagaimana orang Kristen? Semua dunia melihat bagaimana kehidupan orang Kristen dari kasih itu. Karena Yesus itu adalah kasih. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kasih. Inti kehidupan kita, ibadah kita adalah kasih. Saudara datang beribadah adalah oleh karena mengasihi Tuhan. Saudara memberi persembahan atau persepuluhan karena saudara apa? Karena mengasihi Tuhan, bukan jangan peraturan. Jangan karena peraturan Bapak Ibu Saudara. Saudara memberi perpuluhan, saudara memberi persembahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberi persembahan, kita memberi persepuluhan karena kasih kepada Tuhan, itu yang diberkati oleh Tuhan. Itu buah-buah roh. Jangan terpaksa. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 9, engkau memberi jangan karena terpaksa, tapi karena ada kasih kita kepada Kristus.
Kita sadar bahwa hidup kita ini karena Tuhan. Napas kita, kesehatan kita, itu karena Tuhan. Kalau sadar semua manusia pasti datang menyembah Tuhan. Napas kita ini kalau Tuhan cabut, habislah. Tapi banyak kali kadang-kadang kita sadar kita bisa bernapas, kita bisa sehat, tapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua itu Bapak Ibu adalah sukacita. Buah roh itu sukacita. Sukacita itu bukan karena banyak uang kita, bukan karena jabatan kita hebat, bukan karena kita naik mobil, bukan kita mungkin kecukupan, tapi sukacita itu yang kekal karena Kristus memberikan dari sejahtera kita. Nah, sukacita. Nggak tahu kadang-kadang kita nggak punya uang dia, tapi karena Kristus dia sukacita. Ada damai. Di mana kita hadir ada damai. Ada orang kalau datangnya ribu terus, ya asal datang itu persekutuan, wah ribunya luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang beribadah, ciptakanlah damai dalam hidup kita. Ibrani pasal 12 katakan, carilah damai, kejarlah damai. Di mana kita ada damai, itu nilai kehidupan kita. Damai, sejahtera. Wah, orang senang kalau kita hadir menciptakan damai. Tapi ada orang tak senang. Wah, maunya Tuhan jangan datang itu. Asal datang itu ribut saja. Kacau buat ini semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan kita, sebagai orang beribadah, mari kehadiran kita selalu menciptakan kedamaian. Menciptakan kedamaian di situ. Iya, walaupun kita tidak membawa apa-apa, tapi lewat kehadiran kita, karena kita membawa damai yang dari Tuhan, semuanya selesai. Iya, kita bisa menyelesaikan semua masalah. Baru sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, setia. Dalam Wahyu 2:10 dikatakan, barang siapa setia sampai mati, dia akan menerima mahkota kehidupan. Soal kesetiaan itu. Sekarang Tuhan melihat bukan sekarang, nanti akhir hidup kita. Bisakah kita setia sampai akhir hidup kita? Bisakah kita pada waktu Tuhan mau mengambil napas kita bisa berdoa? Saya bersyukur orang tua saya, bapak saya kemarin, sampai dia habis napasnya dia berdoa. Sampai dia katakan, Yesus sudah datang jemput saya. Iya, saya foto terus di depan kan. Dia nyanyi terus, nyanyi, padahal dia udah mau meninggal. Ya, akhirnya dia bilang, dia minta maaf kepada orang tua saya, dia minta maaf kepada anak-anaknya, dan dia katakan Yesus sudah datang. Habis. Yang Tuhan lihat seperti itu sampai akhir hidup kita. Bisakah kita setia? Ini Bapak Ibu Saudara, buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Ada orang pada waktu dia diberkati oleh Tuhan, pada dia sukses berhasil, dia setia. Tapi pada waktu dia ada cobaan, tantangan, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen bukan berarti dia harus diberkati terus. Pasti ada penderitaan, pasti ada cobaan. Yesus sendiri selama dia di padang gurun, dia dicobai. Dia Tuhan, dia Raja pencipta langit dan bumi, tapi dia diuji iblis, setan dia. Memberi teladan bagi saudara dan bagi saya. Kesetiaan itu yang Tuhan minta, dan berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kokoh. Banyak orang Kristen gugur imannya karena nggak kuat akarnya, nggak kuat firman. Ya, kalau ditanya firman Tuhan kemarin apa, nggak tahu dia, karena tradisi saja di gereja. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, juga mudah-mudahan Ibu Saudara, jangan datang ke gereja karena tradisi, tapi datang ke gereja karena mengasihi Tuhan. Amin. Iya.
Kalau karena tradisi kecewa. Banyak orang datang ke gereja kecewa. Kecewa melihat pendetanya, kecewa melihat pemimpin pujiannya, kecewa melihat pengurus gereja. Kecewa dia, kenapa? Dia datang ke gereja bukan karena mencari Tuhan, tapi datang ke gereja mencari kesalahan orang. Banyak jemaat orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, dia ke gereja bukan mencari hadirat Tuhan, mujizat Tuhan, tapi dia datang ke gereja mencari kesalahan-kesalahan orang. Berima, halak dijak dulu ini. Saudara, maka kata firman Tuhan, jangan lihat balu di mata orang, tapi lihatlah balu di mata kita lebih besar kesalahan kita. Jangan cari kesalahan di gereja, carilah Tuhan di gereja. Amin. Kalau saudara mencari kesalahan-kesalahan kecewa di gereja, nggak sempurna pendeta, nggak sempurna pimpin pujian. Kalau saya tadi bisa seperti Sinatan itu, udah luar biasa. Mungkin gereja saya udah besar. Kadang-kadang talenta saya talenta pimpin pujian. Orang kunci C, saya kunci D, ya kan? Sinatan kan seperti itu. Kita doakan dia supaya berhasil, kan? Tapi adakah kelemahan Sinatan? Ada. Belum tentu dia bisa seperti saya kebunnya. Dengan dia debus terus, ya kan? Ada kelebihan-kelebihan semua manusia. Amin. Iya, bebaskan saja terus itu. Saya dulu pelayan Tuhan Surabaya, mimpi pujian pun 3 bulan pernah dikasih saya. Dalam pendeta itu lagi ngomong, semua jemaat ada pekerjaan kita orang Batak. Orang Batak ini kok makan katanya. Oleh karena itu jemaat tolong kasih beras. Malu kali saya, ya kan? Saudara, apa itu pembentukan karakter? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita ke gereja itu? Kalau saudara datang ke gereja mencari Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, saudara pulang dari gereja, saudara puas. Kenapa? Karena yang saudara cari adalah Tuhan, bukan kesalahan, bukan kelemahan orang lain. Banyak orang datang ke gereja, yang tikus pagilanya. Kenapa? Karena dia cari pendeta, kesalahan pendeta. Datang ke gereja, nanti puji-pujian sih. Karena dia bukan cari Tuhan, karena dia cari kesalahan puji-pujian. Saudara, ini banyak kecewa di gereja, banyak. Karena hidup kita ini, saya katakan, khotbah itu hanya 25%, tapi hidup kita itu 1 minggu 7 hari 75% dinilai orang kita. Bagaimana kehidupan kita orang Kristen? Bagaimana kehidupan orang pengurus gereja? Bagaimana kehidupan seorang pemimpin pujian, pemain musik? Itu dinilai orang itu. Sebab itu dikatakan, mari kita buktikan buah-buah roh dari kehidupan kita. Kita harus berakar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berakar, tidak berbuah, Kristen yang tidak berakar dan tidak berbuah, apa akibatnya? Kita baca sama-sama Matius 7:18-21, 23. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu. Orang melihat kita orang Kristen dari buah kita, ya. Orang Indonesia itu agama lain, mereka tahu kita Kristen dari kasih, dari buah kita itu, ya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan kehendaki. Tidak mungkin pohon yang baik tidak menghasilkan buah. Kalau saudara baik orang Kristen, pasti menghasilkan buah yang baik, ya. Baru dikatakan, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin kalau dari hidupnya tidak bagus, karakternya tidak bagus, jangan heran. Sebab itu dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, pohon itu digambarkan Bapak Ibu Saudara, itu Kristus. Ya, kalau saudara saya tidak berbuah sebagai orang Kristen, nggak ada peningkatan kerohanian. Ya, nggak ada peningkatan iman, terus sama saja.
sampai dia dipanggil Tuhan. Tidak ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Orang yang datang ke gereja belum tentu orang lebih baik daripada orang di luar. Kadang-kadang orang yang datang ke gereja lebih jahat daripada orang yang di luar. Kenapa? Karena dia ke gereja bukan untuk memuji Tuhan. Ada orang datang ke gereja karena penampilan, karena bergaya. Bapak Ibu Saudara, mari saudara dan saya, kita datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan bersyukur bahwa napas kita, kesehatan kita itu dari Tuhan. Itu harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Dan Allah digubut dan menunggu. Allah ini hasil roh dia batal. Kalau misalnya karena kuat kita, karena harta kita, banyak orang kaya bisa harta, tapi nggak bisa menambah umurnya dia. Toh juga masuk satu kali berapa? 2 itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua kita pasti menghadapi rumah yang 1 kali 2 itu. Tidak ada manusia di bumi yang tidak masuk kepada rumah satu apa itu. Semua, mau pejabat, mau artis, mau apapun pasti menghadapi. Tadi bisakah kita belajar pada waktu kita bernapas, pada waktu kita sehat? Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya sakit, kenapa? Tidak mengeluarkan uang. Bapak Ibu Saudara itu, maka dikatakan dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau ada banyak orang Bapak Ibu Saudara sudah tidak berbuat, buang Tuhan. Hanya 2 yang dibuat Tuhan. Anakku kasih. Yang pertama apa? Anakku kasih. Pertama, tegur dulu dia. Nggak sadar, nggak bertobat dia. Baru harus tegur, hajar. Itu harus tahu kita. Tuhan itu Maha Kasih. Baik, tapi dia juga menegur. Nggak bertobat-tobat tegur, hajar dia. Baru minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampun. Banyak orang seperti itu. Baru dihajar Tuhan dia, datang sama pendeta Tuhan. Amang tanya aku juga amang Abu Har. Baru tahu kan orang Tuhan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya selalu berdoa Tuhan ingatkan semua jemaat bahwa nafas dan kesehatan itu dari Tuhan, supaya jemaat Bapak Ibu Saudara diselamatkan Tuhan. Ya, umur kita 70 tahun, mungkin sudah ada yang mau mencapai 70 tahun, ya kan? Ya, tapi doakanlah supaya sampai 80 tahun lebih, ya kan? Amin. Sampai 80 tahun kita tapi diberkati terus sejahtera kan? Itu yang dikehendaki itu. Berbuah, muda-mudi berbuah. Bagaimana muda-mudi berbuah? Ya baik di rumah, bantu orang tua, ya kan? Tapi kalau toh juga muda-mudi sama dengan muda-mudi yang ke gereja, ya sama saja, nggak berbuah. Harus ada perubahan. Amin, mudah-mudi. Amin. Harus ada perubahan. Iya, berubah. Ekonomi itu berubah. Kehidupan kita. Mana tahu nanti si Agung ini jadi apa? Punya perusahaan di Batam. Amin, Agung. Amin. Kadang lupa berpulang di sini. Ya kan? Harus ingat perpuluhan Islam bukan. Nanti kalau sampai di Batam, cari gereja di situ. Telepon saya, pendetanya, biar kau tetap pelayan di sana. Ada sana gereja Pak Pendeta Serai, cukup besar gerejanya. Dia punya sekolah, gereja besar. Nah, nanti telepon dekat saya dikenal itu. Biar kau melayani Tuhan sih. Ya, tetap melayani Tuhan. Yang lebih enak melayani Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbuat di depan Tuhan, baru yang keempat, jadilah teladan dalam kasih. Teladan itu Bapak Ibu Saudara
itu dalam perbuatan kita, kasih. Ya, itu yang Tuhan lihat. Kasih adalah landasan hidup orang percaya kepada Tuhan. Kasih. Prinsip orang yang mengasihi, yang pertama harus bisa menghormati semua orang. Bapak Ibu Saudara, omong kosong kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi tidak menghormati semua orang. Orang yang mengasihi Tuhan bisa menghormati semua orang, siapapun itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingatkan, jangan sekali-sekali kita mengejek orang, menghina orang, apalagi mengenai kehidupannya, ekonominya, apalagi dia ada cacatnya. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang harus bisa menghormati semua orang, walaupun dia di bawah umur kita. Kalau itu pemimpin kita, hormati dia. Saya belajar itu. Walaupun dia memang di bawah umur saya, tapi karena pemimpin dia, saya hormat. Nanti kalau diadat, baru hormat saya. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara prinsip orang yang mengasihi Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes katakan, aku mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudaranya, nol pembohong, pendusta di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus bisa hidup di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu Saudara? Yang pertama itu kita bisa menghormati semua orang, dan kita dari situ kita bisa berteladan dan berkat bagi dia. Menghormati di sini adalah menghargai, mengasihi. Matius 22 ayat 39 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti kasih. Mengasihi sesama manusia, menghormati semua orang. Sesama manusia itu bukan lihat karena dia satu marga, karena dia sama-sama orang, mungkin dia ada pekerjaannya. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan lihat. Orang bisa bertobat dilihat dari kehidupan kita. Oh, kita bisa menjadi berkat kalau kita bisa mengasihi. Mengasihi itu bukan karena kita memberi uang, tapi dari sikap kita, karakter kita, perkataan kita bisa dilihat orang bahwa kita mengasihi semua orang. Bukan karena kita kasih uang dia, dan mungkin dia bisa memberi uang sama kita karena kita dilihat dan kita bisa mengasihi. Perbedaan orang Kristen dengan agama lain adalah kasih. Kalau orang lain dibunuh, tapi tidak ada sejarahnya di dunia ini. Banyak pendeta dibakar, dibunuh, tapi tidak ada orang Kristen yang membalas sejarah. Karena ajaran Kristen adalah kasih di dalam kehidupan. Sebab itulah hukum yang kedua. Yang pertama itu apa hukumnya? Kasihilah Tuhan dengan segenap. Hukum yang kedua apa? Kasihlah sesamamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi tidak bisa mengasihi sesama manusia, nol sama sekali. Dia adalah pendusta di hadapan Tuhan. Sebab yang dua hukum inilah yang diperintahkan Tuhan. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap jiwa kita. Nggak cukup itu. Tapi bukti kita mengasihi Tuhan, kita harus bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Bisa mengasihi sesama manusia. Amin. Karena membenci seorang itu menutup berkat kepada kita. Mengasihi semua orang membuka berkat kepada kita. Itu intinya Bapak Ibu Saudara. Menghormati semua orang, belajar berbuat baik kepada semua orang. Belajar dapat berbuat baik Bapak Ibu. Ini inti firman Tuhan. Bagaimana saya hidup di tengah-tengah masyarakat, saya harus bisa berbuat baik kepada semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan.
Balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Amin. Balaslah. Sebab barang siapa menabur dengan daging, dengan kebencian, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, jangan kita jemu-jemu berbuat baik walaupun dia tidak berbuat baik kepada kita. Ada orang kita berbuat baik malah kejahatan sama kita. Tapi kita urusan Tuhan sama dia. Kalau kita berbuat baik, dia buat kejahatan sama kita, itu urusan kita. Dan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada waktu, ya, dan kesempatan, maka kita berbuat baik kepada yang pertama siapa? Kepada siapa? Yang pertama itu maka kita berbuat baik kepada siapa? Bersemua semua orang. Tetapi yang pertama kepada siapa? Yang kawan-kawan seiman, segereja ini. Jangan ada yang di gereja ini saling membenci. Nggak ada. Kalau bisa satu gereja ini saling bersalaman, saling mendoakan, saling memberkati. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dan yang ketiga, takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu mengasihi Tuhan, bisa melihat kerajaan. Takut akan Tuhan, bukan karena didorong-dorong, tapi karena dia mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian hidup ini.